Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi statistika non-parameter. Di antaranya ada uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney, dan rank korelasi. Kelompok 10 terdiri dari Debbie, Haliman, Saskia, dan Sarefa. Untuk uji Wilcoxon akan dijelaskan oleh saya, yaitu Haliman. Pengujian Wilcoxon merupakan metode statistika yang dipergunakan untuk menguji perbedaan dua buah data yang berpasangan. Maka jumlah sampel datanya selalu sama banyak. Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada perbedaan antar perlakuan. H1-nya terdapat perbedaan antar perlakuan. Langkah-langkah uji Wilcoxon, yang pertama ada memberi harga mutlak pada setiap selisih pasangan data X min Y. Setiap selisih pasangan X min Y diberi tanda positif dan negatif. Yang ketiga, hitunglah jumlah ranking yang bertanda positif dan negatif. Yang keempat, selisih tanda ranking yang terkecil atau sesuai dengan arah hipotesis diambil sebagai harga mutlak dan diberi huruf J. Untuk penarikan kesimpulannya, jika J hitung lebih besar dari J tabel, H0-nya diterima. Atau kesimpulannya, tidak ada perbedaan antar perlakuan. Yang kedua, jika J hitung lebih kecil dari J tabel, H0-nya ditolak. Atau kesimpulannya, terdapat perbedaan antar perlakuan. Contoh. Di sini saya menggunakan contoh dua data kelompok. Sampel kecil ya. Seorang guru membandingkan penggunaan benda asli dengan benda tiruan dalam pembelajaran IPS. Sampel acak masing-masing berjumlah N1 sama dengan N2 sama dengan 10. Hasil tes menggunakan media yang berbeda diperoleh sebagai berikut. Hasil ujian mata pelajaran IPS dengan menggunakan benda asli X adalah 23, 21, 26, 30, 35, 42, 33, 41, 29, dan 33. Untuk hasil ujian mata pelajaran IPS dengan menggunakan benda tiruan atau Y adalah 29, 20, 30, 25, 34, 40, 30, 34, 21, dan 31. Selanjutnya ada tabel skor penggunaan benda asli dan skor benda tiruan. Nah, di selisih itu ada dua tabel X min Y. Untuk yang sebelah kanan itu adalah tabel mutlak. Fungsi kita memutlakkan ini untuk mengetahui rankingnya. Nah, sebelum itu tentukan dulu mana ranking satunya dan mana ranking 2-nya. Nah, kebetulan di ranking satunya itu ada di nomor 2, selisihnya 1, dan di ranking 2-nya itu ada di nomor 5, selisihnya juga 1, sama-sama 1 kan nilainya, tapi kita ambil yang di nomor 2. Nah, bagaimana kita mengetahui rankingnya 1,5? Ada caranya teman-teman. Jadi, ranking 1 ditambah ranking 2 dibagi jumlah banyaknya ranking. Kita bisa lihat di pinggir tabel kita itu ada 1 ditambah 2, itu tuh ranking 1 ditambah ranking 2 dibagi jumlahnya ranking sama dengan 3/2. Terus dibagi lagi sama dengan 1,5. Begitu juga untuk nomor 6, selisihnya 2, itu adalah ranking 3. Dan nomor 10, selisihnya 2, adalah ranking 4. Jadi, ranking 3 ditambah ranking 4 dibagi 2, sama dengan 3,5. Nah, begitu juga seterusnya. Setelah kita mendapatkan ranking, kita lihat tandanya, teman-teman. Nah, kayak ini di tabel itu minus 6, tapi rankingnya 8 dan positif. Jadi masuknya ke negatif. Terus selisihnya 1, rankingnya 1,5, masuknya ke positif, 1,5. Terus ini minus 4, rankingnya 6, masuk ke negatif, minus 6. Begitu seterusnya ke bawahnya juga teman-teman. Setelah itu kita tambahkan berapa nilai yang positif dan berapa yang nilai negatif.
Setelah mengetahui hasilnya, yang positif itu kan 40 dan yang negatif itu minus 14. Kita ambil yang paling kecil, yaitu minus 14. Setelah kita mengetahui minus 14, kita lihat tadi kita ada berapa nilai setiap itunya, 10 kan? Jadi N10, terus alfanya kita menggunakan 0,05. Jadi minus 10 dan hasilnya pun 8. Jadi J tabelnya itu 8 J tabelnya. Untuk mengetahui kesimpulannya atau hipotesis penelitiannya yang akan diuji dalam penelitian adalah H0, tidak ada perbedaan menggunakan media benda asli dengan media tiruan dalam mata pelajaran IPS. H1-nya, terdapat perbedaan antara menggunakan media benda asli dengan media benda tiruan. Hipotesis statistiknya adalah H0 berbanding media asli sama dengan media tiruan. H1 berbanding media asli tidak sama dengan media tiruan. J itu sama dengan harga mutlak. Taraf nyatanya atau signifikan digunakan alfa sama dengan 0,05. Kriteria pengujian hipotesis jika J dari hasil perhitungan lebih kecil atau sama dengan J dari daftar tabel dengan taraf nyata tertentu, maka H0-nya ditolak dan begitu pun sebaliknya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan terhadap jumlah harga mutlak yang diambil, terkecil adalah J sama dengan 14. Sedangkan harga J pada tabel dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05 diperoleh dengan harga J tabel 8. Dari kriteria pengujian yang telah ditetapkan, maka harga J hitung lebih besar daripada J tabel. Maka H0 tidak dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan menggunakan media asli dengan media tiruan dalam pembelajaran IPS di MI. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Pengujian Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney atau UTES digunakan untuk menguji dua kelompok independen atau saling bebas yang ditarik dari suatu populasi. UTES termasuk dalam kelompok statistik non-parametrik, sedangkan pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan dua sisi penolakan dan satu sisi. Bentuk data yang dianalisis bukan skor asli atau data mentahnya, tetapi menggunakan data ranking seperti pada uji Wilcoxon. Langkah-langkah pengujian UTES. Yang pertama, menggabungkan data kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian memberi ranking pada data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Data terkecil diberi urutan atau ranking 1, data berikutnya diberikan urutan atau ranking 2, dan seterusnya. Yang kedua, hitunglah jumlah ranking pada masing-masing kelompok data. Ketiga, jumlah ranking yang terkecil diambil atau U dijadikan dasar untuk pengujian hipotesis dengan melakukan perbandingan dengan tabel yang dibuat khusus untuk uji Mann-Whitney. Rumus yang digunakan untuk menghitung U untuk sampel kecil adalah U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 per 2 dikurang R1. Equivalent dengan U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 per 2 dikurang R2, di mana R1 sama dengan jumlah ranking dengan ukuran sampel N1. R2 merupakan jumlah ranking dengan ukuran sampel N2. Harga U dipilih yang terkecil dari hasil perhitungan pada masing-masing kelompok 1 dan 2. Taraf nyata atau taraf signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Kriteria penolakan H0 untuk satu sisi jika U hitung lebih kecil atau sama dengan U tabel yang dirumuskan dengan harga peluang atau P dibandingkan dengan taraf nyata yang ditentukan. Contohnya ada di buku di halaman 237. Soalnya, seorang guru mengaji akan memperbandingkan metode A dengan metode B pada data kelompok siswa yang masing-masing sampel berjumlah N1-nya sama dengan 5 dan N2-nya sama dengan 4. Data dari hasil tes yang diperoleh yaitu metode A ada 78, 64, 75, 45, dan 82.
Sedangkan pada metode B 110, 70, 53, dan 51. Ujilah hipotesis yang menyatakan metode A dan metode B tidak berbeda digunakan belajar mengaji dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Dari tabelnya, dari hasil data pembelajaran metode A dan metode B langsung dimasukin ke tabel. Terus ada ranking dan ada jumlah. Untuk mencari U-nya, kita gunakan rumus yang pertama dan yang kedua. U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 per 2 dikurang R1. U sama dengan N1-nya 5 dikali N2-nya 4 ditambah N1-nya 5 dikali 5 ditambah 1 per 2 dikurang 26. 26 itu dari R1, yaitu ranking dari kelompok metode A, jumlahnya ada 26. Jadi R1-nya 26. Setelah kita masukkan rumus, hasil dari U-nya didapat 9. Nah, untuk rumus yang berikutnya dari N2, U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 per 2 dikurang R2. U sama dengan 5 dikali 4 ditambah 4 dikali 4 ditambah 1 per 2 dikurang 19. 19 adalah jumlah ranking dari metode B. Jadi di R2-nya adalah 19, hasilnya ada 11. Nah, hasil perhitungan memilih harga U yang terkecil. Jadi dari harga U yang pertama dan harga U yang kedua, kita cari itu atau kita pilih harga U yang terkecil 19, dan didapat hasil U yang pertama ada 9 dan U yang kedua ada 11. Jadi yang terkecil itu adalah 9, maka hasil perhitungan harga U-nya yaitu 9. Nah, harga U sama dengan 9 untuk N1 sama dengan 5 dan N2 sama dengan 4 adalah peluang P sama dengan 0,043. Oleh karena P lebih besar P taraf nyata atau 0,43 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan metode A dan metode B tidak berbeda digunakan belajar mengaji. Contoh pengujian menggunakan sampel besar yaitu kelompok 2 atau N2 lebih besar dari 20. Pengujian Mann-Whitney menggunakan sampel kelompok 1 atau N1 dan kelompok 2 atau N2 yang semakin besar jumlahnya, distribusi sampling U mendekati distribusi normal dengan mu U sama dengan N1 dikali N2 per 2 dan simpangan bakunya sigma U sama dengan akar dari N1 dikali N2 dikali N1 dikali N2 ditambah 1 per 12 dengan jumlah N2 lebih besar dari 20, maka harga U dapat dihitung Z sama dengan U dikurang mu U per sigma U sama dengan akar dari sama dengan U dikurang N1 dikali N2 per 2 per akar dari N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 12. Nah, dari tabel halaman 239, jumlah ranking yang terkecil adalah R1 sama dengan 200. Dapat kita lihat di halaman 239, harga atau ranking yang jumlahnya terkecil itu 200. Maka harga U dapat dihitung dengan U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 per 2 dikurang R1. U sama dengan 16 dikali N2 ditambah 16 dikali 16 ditambah 1 per 2 dikurang 200 sama dengan 320. Nah, harga U dari hasil perhitungan diperoleh 320. Maka harga Z dapat dihitung dengan rumusnya ada di halaman 240. Z sama dengan U dikurang N1 dikali N2 per 2 per akar dari N1
dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 12. Z sama dengan, masukkan nilai U-nya 320 dikurang N1-nya 16 dikali N2-nya 24 per 2. Dibagi akar dari 16 dikali 24 dikali 16 ditambah 24 ditambah 1 per 12. Hasil Z sama dengan 320 dikurang 192 per akar dari 384 dikali 81 per 12 sama dengan 128 dibagi 36,22 sama dengan 3,53. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga Z sama dengan 3,53. Selanjutnya ada rumus koreksi Mann-Whitney untuk angka yang sama pada simpangan baku adalah sigma U sama dengan akar dari N1 dikali N2 per N besar dikali N besar min 1, kemudian N pangkat 3 dikali N per 12 dikurangin sigma T, di mana N besar itu adalah N1 ditambah N2, sedangkan T besar itu T pangkat 3 dikurangin T per 12. T kecil adalah banyak data berangka pada ranking tertentu. Sigma T adalah jumlah angka T pada kelompok yang memiliki angka sama. Dengan adanya koreksi, maka rumus menghitung harga skor baku bisa dilihat di situ ada rumusnya. Dan ada pada contoh halaman 241. Harga T pada data contoh sebanyak 2, 5, 4, 7, 2, 7, 4, 3, 3. Untuk menghitung sigma T terlebih dahulu dicari harganya dengan menggunakan T pangkat 3 dikurangin T per 12 pada masing-masing kelompok berangka sama. Nah, bisa dilihat di sini setelah dijumlahkan ini ada angka 81. Jumlah kelompok 1 atau N1, kelompok 2 atau N2 adalah 16 ditambah 24 sama dengan 40. Harga U dari perhitungan sebelumnya adalah 304. Untuk menghitung harga Z bisa dilihat di sini ada di halaman 241 sampai 242. Ini adalah langkah-langkahnya sehingga menghasilkan hasil 4,41. Harga Z setelah dikoreksi untuk angka sama adalah lebih besar daripada tidak dikoreksi, yaitu harga Z semula 3,53 menjadi harga Z 4,41. Harga yang baru dalam tabel mempunyai peluang untuk satu sisi adalah 0,00003, termasuk daerah penolakan atau 0. Kesimpulannya tetap sama dengan sebelum dikoreksi, yaitu menolak hipotesis 0. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada uji rank korelasi. Nah, korelasi tata jenjang atau rank korelasi yaitu perhitungan koefisien korelasi tidak menggunakan skor yang asli, baik untuk variabel X maupun variabel Y, tetapi menggunakan selisih peringkat pada masing-masing pasangan subjek. Nah, korelasi tata jenjang ini digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel yang kedua-duanya menunjukkan gejala ordinal atau bertingkat. Nah, pada korelasi tata jenjang, besar kecil atau kuat lemahnya korelasi antar variabel yang sedang kita cari korelasinya kita ukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan skornya. Nah, teknik analisis korelasi tata jenjang dapat efektif digunakan apabila subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian lebih dari 9 tetapi kurang dari 30 atau N sama dengan 10 sampai 29. Nah, langkah-langkah menghitung korelasi tata jenjang yaitu yang pertama, membuat tabel perhitungan. Dan yang kedua, menetapkan urutan atau rank pada masing-masing variabel. Skor tertinggi memperoleh urutan ke-1 dan seterusnya, atau sebaliknya. Jika terdapat skor yang sama diberikan ranking sama, misalnya skor 2, 2, 2. Jadi skor 2 ini ada 3. Ya. Itu berada pada urutan 1
2, dan 3. Maka skor 2 diberi ranking 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6/3 sama dengan 2. Tuh, jadi rank dari skor 2 yaitu 2 gitu. Dan untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung selisih ranking dari dua variabel. Dan yang keempat menghitung kuadrat selisih ranking dan menjumlahkannya. Oke, untuk rumus perhitungan koefisien korelasi yaitu sebagai berikut. Ada R, X, Y, atau ada beberapa juga yang memakai rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat per N buka kurung N kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini ya ada keterangannya. RXY atau rho yaitu indeks korelasi tata jenjangnya. Sementara 6 dan 1 itu bilangan konstan, jadi nggak bisa diubah-ubah. Terus yang D itu artinya difference, yaitu perbedaan antara urutan skor pada variabel pertama atau F1 dan urutan variabel kedua, itu F2. Jadi D itu artinya R F1 dikurangi F2. Nah, N-nya ini adalah jumlah kasus atau sampel. Bagian C, uji rank korelasi. Korelasi tata jenjang atau rank korelasi yaitu perhitungan koefisien korelasi tidak menggunakan skor yang asli, baik untuk variabel X maupun variabel Y, tetapi menggunakan selisih peringkat pada masing-masing pasangan subjek. Oleh karena itu, korelasi ini termasuk dalam korelasi non-linear atau kurva linear. Selisih masing-masing peringkat dari variabel X terhadap variabel Y diberi tanda dengan huruf D, sehingga dapat ditulis D sama dengan X min Y. Selanjutnya, langkah-langkah menghitung korelasi tata jenjang. Yang pertama, membuat tabel perhitungan. Yang kedua, menetapkan urutan atau ranking pada masing-masing variabel. Skor tertinggi memperoleh urutan ke-1 dan seterusnya atau sebaliknya. Jika terdapat skor yang sama, diberikan ranking sama. Misalnya, skor 2, 2, 2 berada pada urutan 1, 2, 3. Maka skor 2 diberi ranking 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Yang ketiga, menghitung selisih ranking dari dua variabel. Yang keempat, menghitung kuadrat selisih ranking dan penjumlahan. Di sini ada contoh soal uji ranking korelasi. Seorang guru ingin mengungkapkan hubungan lama waktu belajar dalam satuan menit dengan prestasi belajar IPS. Sampel yang diambil secara acak berjumlah 15 orang. Hipotesis yang diuji adalah tidak terdapat hubungan antara lama waktu belajar dengan prestasi belajar IPS pokok bahasa lingkungan sekolah di kelas 3 SD. Taraf nyata yang digunakan alfa sama dengan 0,05. Pengujian menggunakan dua sisi. Di sini ada rumus untuk perhitungan korelasi. R X Y sama dengan 1 dikurangin 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat min 1. RX-nya di sini adalah korelasi, sehingga sudah dihitung mendapat korelasinya yaitu 0,897. Selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap hipotesis. T sama dengan R akar N min 2 per akar 1 dikurangin R kuadrat. Kemudian menggunakan taraf nyata atau signifikansi yang tadi yang 0,05 dimasukkan ke dalam rumus. R itu yang tadi ya korelasi 0,897 akar 15 dikurangin 2 per 1 min 0,97 kuadrat. Setelah dihitung mendapat hasilnya 7,22. Dengan menggunakan taraf nyata 0,05 dan DK itu deret kolom sama dengan 13 dari daftar tabel distribusi T untuk uji dua pihak. Bisa dilihat di sini. T
1 dikurangin setengah alfa sama dengan 2,16 atau T 0,975 sama dengan 2,16. 0,975 itu hasil dari 1 dikurangi setengah alfa yang tadi 0,05. Peneliti menghubungkan usaha atau bimbingan belajar yang dilakukan itu sebagai variabel X-nya dengan prestasi belajar matematika dalam UN, itu variabel Y-nya. Sampel yang diambil secara acak berjumlah 12 orang. Hipotesis yang diuji adalah tidak terdapat hubungan antara usaha atau bimbingan dengan prestasi belajar matematika UN di SD. Nah, taraf nyata yang digunakan yaitu alfa sama dengan 0,05 dengan pengujian menggunakan 2 sisi. Nah, jadi di buku sudah ada ya datanya X dan Y. Nah, apabila datanya sudah ada, kita tentukan rank X dan rank Y-nya. Nah, setelah kita dapat rank X dan rank Y-nya, kita tentukan D. Gimana cara menentukan D? Itu rank X dikurangi dengan rank Y. Maka ini ya, 9,5 dikurangi 8,5. Itu hasilnya 1. Nah, setelah didapat D-nya, baru dikuadratkan. Nah, dari tabel ini didapatkan D kuadratnya yaitu 56,5. Nah, gimana cara menentukan rank? Misalkan kita tentukan rank X-nya ya dari variabel X. Kita tentukan dulu atau kita urutkan variabel X-nya. Ini ya, ini variabel X-nya. Datanya kita urutkan jadi seperti ini. Nah, setelah diurutkan, kita tentukan nih 8. Kenapa di sini kan ada 2 ya datanya. Nah, cara menentukan rank X-nya yaitu 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 1,5. Nah, 1 dan 2-nya ini didapat dari urutan data atau skor 8 ya. Ini ada di urutan 1 dan 2. Nah, data 7 atau skor 7 itu berada di urutan 3 dan 4. Tetapi cara menentukan rank X-nya 3 ditambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Begitu juga dengan seterusnya. Gitu. Nah, setelah kita dapatkan tadi D kuadratnya, kita masukkan ke rumus, yaitu R XY sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 6 kali 56,5. 56,5 didapat dari tabel yang ini ya. Nah, setelah itu per 12 dikali 44 dikurangi 1. Nah, 12 ini of N ini didapat dari jumlah sampel, itu ada 12. Sama dengan 1 dikurangi 339 per 1716 sama dengan 1 dikurangi 0,197, hasilnya 0,803. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0 itu sama dengan tidak terdapat hubungan antara usaha atau bimbingan dengan prestasi belajar matematika UN di SD. Sementara H1-nya terdapat hubungan antara usaha atau bimbingan dengan prestasi belajar matematika UN di SD. Nah, hipotesis statistiknya adalah H0 yaitu Rho sama dengan 0. Sementara H1-nya yaitu Rho lebih besar dari 0. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh harga koefisien korelasi sebesar R sama dengan 803. 803 itu dari ini ya. Di sini.
Nah, hasil perhitungan yang berupa koefisien korelasi dari sampel dengan menggunakan rank gamma atau tata jenjang, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dengan rumus T sama dengan R akar N dikurangi 2 per akar 1 kurangi R kuadrat. Secara nyata atau signifikansi menggunakan alfa sama dengan 0,05, kriteria penerima hipotesis untuk dua sisi adalah min T 1 dikurangi 1 per 2 alfa itu lebih kecil dari T 1 min 1 per 2 alfa dengan distribusi T mempunyai dk sama dengan N dikurangi 2. T sama dengan 0,803 dari sini ya. Terus akar 12 dikurangi 2. N-nya itu tadi ya, 12 per akar 1 dikurangi 0,803 kuadrat sama dengan 2,54 per 0,6 sama dengan 4,23. Nah, dengan taraf nyata 0,5 dan dk sama dengan 12, dari daftar tabel distribusi T untuk uji dua pihak adalah T HT min 1 per 2 alfa sama dengan 2,18 atau T 0,9175 sama dengan 2,18. Nah, melihat perbedaan harga T dengan tabel menunjukkan perbedaan yang mencolok, yaitu harga T berada di atas harga T tabel. Maka dapat dinyatakan hipotesis nol ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara usaha belajar dengan prestasi belajar matematika di SD secara meyakinkan. Terima kasih.